Ya, nampaknya saling tuding adanya potensi kecurangan. Tidak hanya saling tuding, sejumlah tim ses juga mempunyai bukti-bukti yang juga menantang begitu ya untuk diungkap mengenai tudingan-tudingan kecurangan ini. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan kita berikan ruang pagi ini. Yes. Tantangan tersebut untuk dijawab. Baik, kan? Pagi hari ini sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi dari Jakarta Timur. Aduh, tidak lupa selalu ya. Dengan Ustadz Kemudian juga Mardani Bang juga. Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi semua, sehat. Jakarta Barat nggak gitu? Cengkareng, Tambora, Kalideres. Tepatnya ya. Ini lucu nih. 9 DKI. Jangan lupa. Komplit. Bang Mardani Alisera, juru bicara Timnas Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian Bang, nggak mau? Sama Jakarta Timur. Kalau Ustadz Mardani udah nggak perlu. Saya sama Bang Habib nih muter-muternya Jakarta Timur. Oh, Jakarta. Pernah ketemuan nggak? Pernah ketemuan nggak? Nggak pernah. Gak ketemuan tapi banyak gambarnya di jalanan ya. Oke, selain itu juga ada Pak Puadi, anggota Bawaslu RI. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Puadi. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Fadil, Mbak Kamarati, Bang Baik, Mardani, terima kasih Bang banyak Habib, buat Bang waktunya. Ciko. Baik, terima kasih Pak waktunya. Izin saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, 16 kasus pelanggaran atau kecurangan. Timnas Ini dan TPN. Timnas dan TPN, dua paslonnya nih nampaknya sudah ada di 8 kantong aja nih. biar nggak makan waktu. Sudah ada di kantong buktinya Pak. Iya, tentu sudah ada bukti yang menurut kami kuat. Tapi kami perlu klarifikasi bahwa ini dugaan ya. Kita tidak ada tuding-menuding. Ini hal yang biasa dalam kontestasi. Ketika kita mendapatkan masukan dari masyarakat soal dugaan, maka kita teruskan ke Bawaslu. Supaya masyarakat tenang sudah ya. Kayak misalnya gini. Soal PJ Bupati Sorong. Ya. Itu kan udah dinyatakan oleh Pak Ahmad Bagja. Faktanya terbukti. Rekomendasi hukumannya ke Komisi ASN. Oke, lanjut Bang. Lalu ini saya katanya nggak boleh semua nih kata Om Ciko ya. Dikit aja, Bang. Pointernya, oke. Yang paling menonjol saja Ya, ya. yang paling menonjol. Misalnya ada sosialisasi ya Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kemenaker. Ya, Kemenaker itu menterinya dari pendukung kubu Amin. 01, ya. Sosialisasi tersebut tiba-tiba berubah menjadi deklarasi jaringan perempuan pendukung Amin. Oh. Dugaannya begitu. Ya, Ini sudah kita laporkan. Bentuknya video atau apa? Video, ada video rekaman video, ada rekaman suara. Fotonya juga, Ada oke. juga misalnya jubir desa ya yang diduga memanfaatkan tenaga pendamping desa. Desa itu Kemendes itu kan di bawah menteri yang berafiliasi, yang orangnya ya kan mendukung Pak kubu Amin. Nah yang terakhir misalnya soal Car Free Day di Solo nih, di mana Pak Ganjar hadir saat itu ternyata ada pembagian voucher internet gratis. gratis. Nah ini sudah dilaporkan juga. Nah kita mengedukasi Mirip-mirip susu ya? mengedukasi Bagi masyarakat. Bagi susu sama buku ya. Kita nggak perlu saling tuding ya Iya. kan ya. Ketika ada masalah ya kan, ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran, silahkan disalurkan sebagaimana mestinya. Ya. Nah, kami sudah membentuk tim. Koridornya jelas. Ya, membentuk tim baik di tingkat pusat di TKN Ini ada tim 16-16-nya advokasi. sudah dilaporkan ke Bawaslu? Sudah semua. Oh, tidak hanya ya. 4 yang menjadi poin penting tadi? Ya, ada yang beberapa yang bahkan sudah ada keputusan hukumnya ya, seperti oke. misalnya deklarasi pernyataan dukungan para kepala daerah mendukung salah satu paslon yang dalam bentuk video itu. Ya, ya. Baju merah kan. Nah, sudah ada dikatakan itu melanggar. Tapi memang ada regulasi kita itu ada pelanggaran belum tentu ada sanksinya. Nah, itu yang sedang berjalan. Tapi minimal ya kalau nanti kita bicara tentang terstruktur sistematis dan masif, ya kan ya. Ini datanya sudah ada semua bagi kita. Nah, inilah kerja dari bidang advokasi dan hukum di TKN. Tapi nampaknya bukan Bang Habib doang yang punya datanya ya. Iya lah. Kita bagi-bagi rapot ya pagi ini yuk. Bang Ciko gimana? Sudah ada data-data dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu nih Bang? Banyak sekali ya, Wah, tapi kalau banyak kita ya. mau sebut satu persatu, ya kita sebut aja yang Gibran lakukan aja lah, bagi-bagi susu, ketemu dengan kepala desa di Maluku dan lain-lain. Tapi gue mau ngomong sama sahabat gue Habib nih, artinya memang derita lo, Bib. Apa tuh? Derita lo, deritanya TKN Prabowo bahwa punya cawapres, anaknya kepala penyelenggara negara.
Tapi Jadi itu menjadi apa namanya itu yang menjadi kecurigaan masyarakat itu memang udah mengarah ke TKN Prabowo. Karena udah basicnya itu, sorry. Gantian dong. Tadi kan kita nggak potong. Tahan dulu Bang Abi. Derita lo maksudnya gini, derita lo bahwa memang udah masyarakat ngelihatnya yang punya potensi kecurangan itu TKN Prabowo, nggak ada lagi. Karena salah satu kepala penyelenggara negara, bos, bapaknya Gibran, iya kan ini kan susah. Kalau kita bilang PJ Bupati, ya kan berapa level di bawah sih itu, ya kan gitu ya. Nah, tapi kan udah terbukti ada kelakuan seperti ya di MK dan MKMK. Nah itu udah that's fix gini. Memang semua itu punya punya handicap. Semua itu punya handicap. Semua capres punya handicap. Berarti dia satu capres itu handicapnya Pak Prabowo satu. Handicapnya adalah dia memilih cawapres yang anaknya kepala penyelenggara negara, bukan penyelenggara pemilu doang. Handicap itu namanya, bukan salah itu handicap orang jadi curiga masalah benar apa enggaknya akan melakukan kecurangan. Konsekuensi bahwa semua akan menuduh TKN Prabowo dan Prabowo. Jadi terima aja. Nah, dia sudah bagus. Ini baru 1 poin, Bang. Orang nggak percaya hukum. Tunggu dulu. Percaya hukum itu kan ajukan prosesnya, tunggu hasilnya. Nah, ini tapi ini orang yang hanya berangkat dengan asumsi. Itu persepsi publik. Nah, tinggal dibalik aja, buktikan bahwa Anda tidak akan curang. Nah, kan gitu. Yang terbukti curang siapa? Ya belum tentu. Sudah banyak juga pembuktian curang dari sana. Sedang lagi diproses. Saya jadi pengen makan Bang Mardhani sekarang lagi diproses. Katanya sudah ada laporan. Ya kan yang mana nggak ada. Terbukti loh. Terbukti curang. Itu nomor 1 dari proses awal udah terbukti curang. Nomor 141. Nggak bisa. Jangan ditambahkan. Jangan ditambahkan. Oke. Masyarakat itu, Bang Habib. Masyarakat itu sudah melihat. Yang satu-satunya punya potensi Udah adalah yang diputus oleh Prabowo 8 Gibran. hakim Oke. MK. Udah tinggi gitu. Handicap ya. Handicap, bos. Kita Jadi dia memang memang dia harus merinci supaya bisa melawan asumsi-asumsi dari masyarakat. Poin ini dapat. Silahkan aja kita terima ya kan. Bang Mardhani kita pulang aja ke mana? Ini dia japu, Bang. Ini dia japu nih. Iya kan? Padahal bukan seorang Grace Natali. Ada Habibur Rahman di sini. Bang Mardhani. Kalau Grace saya kasihan, Habib malah enak lah. Jadi yang pertama tentu kalau saya apresiasi dulu yang dilakukan TKN Prabowo karena melaporkan dan dilaporkan secara prosedural. Artinya memanfaatkan itu ya. Ke teman-teman Bawaslu. Karena apa? Pemilu ini kalau ikut Bang Napi gitu loh, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Jadi kalau 02 ngawasin, 03 ngawasin, 01 ngawasin, dan yang utama rakyat yang ngawasin, maka kita punya peluang. Luber dan jurdil langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil bisa terwujud. Itu nomor 1. Dan nanti pasti Ciko juga punya data, kami juga punya data. Kita udah mulai juga mengangkat, kemarin waktu akhir tahun kita buat tuh kan, review penegakan hukum setahun dan catatannya cukup banyak, rilis kita. Nah, yang kedua tentu ini mumpung ada Bang Fuadi, menjadi tanggung jawab teman-teman Bawaslu untuk menindaklanjuti. Nah, karena bagaimanapun semua laporan masuknya ke situ akan dilaporkan, tetapi karena saya juga di Komisi 2 sangat tahu Bang Fuadi punya prosedur dan punya metodologi. Tidak semua bisa. Contohnya yang namanya kampanye per definisi itu harus memenuhi 4 unsur. Ada visi, misi, program, dan citra diri. Kalau cuma 3 misal, visi, misi, program, nggak ada. Pilih saya, nggak jadi. Kalau pilih saya tapi nggak ada visi, misi, program, nggak kena juga. Jadi kenapa aturan agak rumit? Karena kita tidak ingin aturan terlalu lentur, nanti semua kampanye disalahin. Akhirnya orang nggak usah kampanye dah. Kan kita lagi pengen pesta. Namanya pesta demokrasi akan selalu ada. Tetapi yang punya isu perubahan, yang rasa oposisi ya 0, 1 ya. Dan kalau tadi Habib nyampaikan beberapa, laporkan. Karena di tim kita sangat ingin betul-betul jaga etika, jaga akhlak,
jaga jangan kayak misalnya saya suka kampanye nih Bib. Kita pilih Amin, tapi nyun sewu jangan jelekin 02, jangan jelekin 03 karena dua-duanya punya kelebihan. Kita ingin kontestasi karya dan gagasan. Bang Marani ke infonya sudah dilaporkan, Bang Marani, komentarnya bagaimana? Kenapa? Sudah dilaporkan. Kalau dilaporkan kan nanti tinggal diproses aja. Bawaslu berarti ya? Di Bawaslu. Nah nanti kan dilihat tuh legal formalnya. Dan karena itu buat kami yang penting ayo semuanya aware, jagain. Karena ada yang dilakukan satu persatu. Tetapi saya agak setuju sama Ciko. Negara dan kepala negara atau presiden sekarang ini agak wajib diawasi jauh lebih seksama karena anaknya maju. Kemarin di beberapa kali kita bahas tentang bansos itu loh. Sebetulnya bansos ya punyanya negara. Saya waktu gambarin DKI bikin bansos. Tulisannya jelas. Bansos ini dibiayai oleh APBD DKI. Isinya tuh ada 10 item. Beras A 5 kg, 2 biji. Sarden, minyak, sabun, semua detail. Tapi yang satu, bantuan ya presiden tidak ada penjelasan bahwa ini APBN, ada tentengannya doang. Cuma dan isinya juga nggak ada. Jadi peluang dikorupsi ada, tidak transparan ada. Nah, yang ini yang harus kita awasi bersama. Harus jelas berarti karena kalau 1-2 yang kecil-kecil bagus, tetapi yang paksa ini yang baik kebijakan yang betul-betul nanti bisa kan sudah ada Menteri Bang Habib lebih paham tuh yang bilang bahwa bansos ini dari siapa, nanti anaknya siapa yang maju, nah itu agak berbahaya. Kalau buat saya kita semua awasi bersama. Handicap istilahnya. Kalau Bang Ciko Handicap tadi golop yang saya tahu. Baik, Wadi, kita berikan ruang waktu pada Anda di segmen berikutnya Bang agar bisa lebih komprehensif nih menjawabnya. Kami akan kembali saat lagi. Langsung saja kita ke Bawaslu RI, Pak Puadi. Tadi juga sudah ada beberapa dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu. Progresnya seperti apa, Pak, saat ini? Ya, baik. Terima kasih terkait banyak informasi-informasi kecurangan yang kemudian disampaikan oleh Bawaslu, bahwa perlu disampaikan bahwa ini merupakan satu hak warga negara untuk melaporkan berbagai adanya dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu, termasuk juga saling melapor ya di antara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa jalannya kontestasi politik di 5 tahun ini berjalan dinamis. Dan Bawaslu tentunya mengapresiasi hal tersebut. Bagi Bawaslu, setiap laporan yang disampaikan akan dianalisis secara mendalam terkait keterpenuhan syarat formil dan syarat material, serta juga menentukan bagaimana jenis pelanggarannya sebagaimana diatur dalam hukum acara penanganan pelanggaran pemilu. Tentunya diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan Bawaslu di nomor 7 tahun 2022, Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang pelanggaran administrasi. Nah, ini sepanjang juga laporan yang disampaikan ini harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, ini Bawaslu tentunya karena memang pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu ini kan ada temuan, kemudian ada laporan. Jadi banyak informasi-informasi awal yang datang dari media, dari masyarakat ya. Tentunya Bawaslu melakukan penelusuran, pendalaman yang kemudian ini dituangkan dalam LHP, laporan hasil pengawasan. Nah, dari laporan hasil pengawasan, artinya dalam konteks kualitas pengawasan di Bawaslu ini tidak semua informasi yang masuk itu Bawaslu menyimpulkan bahwa ini langsung disimpulkan adalah pelanggaran. Nah, tentunya Bawaslu melakukan satu kajian yang mendalam ya, ini pun
berkaitan tentang ketersyaratan formil dan material ketika laporan masuk ke Bawaslu. Nah, selanjutnya dilakukan klarifikasi dan kajian akhir guna menentukan berkaitan tentang status dan sanksinya. Demikian. Oke, Pak Puadi, cuman saya mungkin ingin mengambil contoh gitu ya, misal nih, ini hanya permisalan begitu ya. Ada beberapa yang sudah dilaporkan atau mungkin justru bahkan sudah ditangani begitu. Terus melakukan pelanggaran lagi, dugaan pelanggaran lagi. Itu akan berdampak ke apa ya berikutnya? Karena kan sudah berkali-kali begitu loh. Apakah mungkin ada semacam kayak tools atau fungsi diskualifikasi misalnya seperti itu? 286 Ya, tentunya Bawaslu ketika ada informasi laporan, saya juga perlu sampaikan agar mungkin masyarakat bisa teredukasi berkaitan tentang laporan tersebut. Kalau merujuk ke Undang-Undang 7 tahun 2017 di ketentuan pasal 454 ya, siapa-siapa saja yang berhak untuk melaporkan, pertama sebagai warga negara Indonesia, kedua pemantau pemilu, ketiga peserta pemilu. Hanya saja memang begini permasalahannya. Ada beberapa laporan yang dilaporkan ke Bawaslu, mereka memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat material. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan syarat formil sebagaimana diatur di Perbawaslu 7 tentang temuan laporan? Nah, syarat formilnya misalkan identitas pelapor. Dia harus tahu siapa yang melaporkan. Kemudian identitas terlapor, siapa yang dilaporkan. Kemudian juga berkaitan tentang waktu penyampaian 7 hari sejak diketahui. Jadi peristiwanya itu kapan, dilaporkannya kapan. Gitu. Sementara sudah diatur bagaimana ketika melaporkan itu waktu penyampaiannya itu 7 hari sejak diketahui, tentunya hari H masuk dalam kategori hari kerja. Nah, kemudian kaitannya dengan syarat material ya, ini banyak yang kemudian melaporkan lalu tidak memenuhi syarat material, tidak diregistrasi. Lalu kemudian kami Bawaslu menyampaikan kepada status pelaporan bahwa laporan tersebut tidak diregistrasi dan kemudian tidak memenuhi syarat formil material lalu disimpulkan kategori bukan pelanggaran. Nah, mereka kadang juga ketika laporan tersebut diberi perbaikan waktu 2 hari, ternyata tidak ditindaklanjuti perbaikan tersebut. Sehingga dia menyampaikan laporan kembali ya, ketika Bawaslu sudah menyampaikan status pelaporan, maka juga kita tolak lagi karena tidak memenuhi kaitannya dengan syarat formil material berkaitan tentang ya waktu penyampaian 7 hari sejak diketahui. Nah, kalau syarat material misalkan Mas Fadil, pertama kaitan dengan waktu dan tempat kejadian. Jadi waktunya kapan, tempat kejadiannya misalkan di DKI, dia laporkan di Bogor misalkan, itu kan nggak nyambung. Ada juga misalkan tempat kejadiannya misalkan di Bandung misalkan, dia proses laporannya di Papua, itu juga tidak nyambung. Kemudian juga berkaitan tentang uraian kejadian. Nah, ini uraian kejadian tidak disampaikan, peristiwa yang disampaikan. Ada praktek seperti itu. Banyak yang melaporkan, dalil-dalil yang dilaporkan itu hanya dengan video. Pada saat diklarifikasi ternyata diinformasikan tidak sesuai uraian kejadian dengan yang mereka sampaikan, dalil-dalil yang akan dilaporkan. Termasuk juga kaitannya dengan bukti. Nah, bukti-bukti ini nanti kita akan lakukan kajian sesuai dengan analisis kasus pasal-pasal yang menunjukkan bahwa hal tersebut memenuhi ketersyaratan material tersebut. Baik, Pak Puadi. Ya. Udah dapat poinnya gitu. Baik, saya mau ke Bang Mardhani dulu, Bang Mardhani 01 dulu ya. Kalau Ustadz Mardhani saya nggak berani potong, bisa kualat saya. Kalau Siko nggak apa-apa. Penjelasan dari Bawaslu tadi, tapi memang ternyata mungkin banyak laporan, tapi laporan ini tidak bisa diproses karena kurang bukti, tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Formil dan material. Makanya ini menjadi forum yang baik untuk edukasi publik.
saya selalu kalau ketemu masyarakat gini, siapa sih yang milik pemilu? Bukan milik Habib, bukan milik Ciko, bukan milik saya, bukan milik Anies, bukan milik Prabowo, bukan milik Ganjar. Miliknya masyarakat. Ya. Karena itu yang harus menjaga ya masyarakat. Ya. Cara menjaganya bagaimana? Ayo kunjungi KPU, Bawaslu dalam hal ini. Saya kebetulan karena Komisi 2 sering sosialisasi tuh orang KPU. Ayo, nah biasanya setiap KPU Bawaslu tuh punya WA Center atau call center. Ada call centernya lah kita bisa tanya apa saja. Tapi kalau secara umum 5W1H lah. What tuh apa sih yang terjadi? Where, di mana, when, kapan, why, kenapa, who, siapa nih orangnya, how, 5W1H kalau itu lengkap, segera tinggal ada tambahan maksimal 7 hari sejak kejadian. Kalau yang Habib sampaikan kayak ada beberapa yang udah ada luarsa tuh, tapi sampaikan bagus itu. Yang penting diketahui. Ya. Nah jadi nggak kenapa, jadi ini bagus karena paling baik semua melaporkan. Kalau saya suka nambahin, Rif, ayo. Handphonemu senjatamu. Kemarin tuh ada kejadian di Taipei, tiba-tiba KPU kecepetan. Pada tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari ngirim surat suara. Ini Desember udah dikirim gitu. Dan orang kebingungan sudah terima. Kemudian KPU juga mengatakan itu tidak sah. Katanya teman Bawaslu nggak bisa. Persyaratan tidak satu tidak sembarangan itu harus nanti itu. dikirim double gitu ya. Nanti dan buat saya ini baik. Makanya saya dari awal menghargai laporannya timnya Habib. Nah seperti juga nanti pasti Habib juga menghargai laporan kita. Karena kalau asal nyun sewu jangan saling lapor polisi kalau saya. Kalau lapor polisi itu kasihan polisinya. Karena polisi diajak-ajak untuk masuk ke ranah pemilu. Kalau lapor yang belum dilaporin aja udah ditangkap sama polisi itu yang mau ngancem-ngancem Anies. Kalau itu mungkin ada unsur kriminalnya, ada pidananya. Habib Komisi 3 lebih paham. Bang, tetapi intinya paling enak jangan lapor kecuali ke Bawaslu. Atau ke DKPP. Kadang-kadang ada teman-teman yang menemukan yang punya masalah adalah penyelenggara pemilu. KPU Bawaslu laporkan ke DKPP. Dan ini baik. Ini baik. Pagi-pagi kita bahas ini baik. Oke. Baik lagi kita jeda dulu Bang Habib. Ini laporin ke Bawaslu loh ini. Kita lapor tidak adil. Bang Ciko. Daerah lapor-lapor kayaknya. Sesaat lagi kami akan kembali. Langsunglah kita kasih kesempatan Bang Habib untuk menanggapi. Bang Habib gimana? Dan Bang Ciko. Dan Bang Ciko juga pasti. Kita pulang habis itu. Jadi nggak usah potong-potongan ya. Asumsi. Semuanya ada waktunya. Asumsi yang disampaikan ya memang asumsi. Hukum itu kan bukan soal asumsi tapi soal faktual ya. Memang Mas Gibran anaknya Pak Jokowi presiden. Tapi jangan lupa regulasi kita bahkan mengatur seorang presiden incumbent bisa maju kedua kali. Ingat 2019, ya kan? Bukan lagi anak presiden, presidennya yang maju kembali. Karena itulah ada regulasi. Kalau terhadap presiden, regulasinya itu berlapis, Bos. Bukan hanya undang-undang pemilu ya, ada pasal 306. Pemerintah dilarang melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Ya, ada pasal 286 yang Rifki tadi tanyakan apakah bisa mengakibatkan didiskualifikasi itu di 286. Kalau dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Terpenuhi itu ada semua, lagi kan? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 17 tentang penyalahgunaan kekuasaan yang terdiri dari ya kan melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, berbuat sewenang-wenang. Ada perangkatnya. Makanya tadi ketika misalnya mohon maaf Ustadz Mardani kasih contoh lah ada sesuatu kebijakan presiden yang dianggap mungkin bisa menguntungkan atau merugikan bansos misalnya. Kita mendorong itu disampaikan saja sekecil apapun ya namanya asumsi. Ya kan kita harus faktualkan asumsi. Kalau Om Ciko tadi bilang asumsi harus difaktualkan oleh Om Ciko. Bikinlah laporan-laporan sehingga kita bisa sama-sama tenang. Dan kami gini loh Pak. Gini Mas Ripi, Rati. Hal-hal pelanggaran ini kami juga mengingatkan ke kader-kader kami. Ada kan pasal-pasal tersebut ya kepada pendukung kami. Jangan sampai karena inisiatif yang berlebihan lalu melakukan pelanggaran, terpenuhilah unsur pasal 286 tersebut. Padahal ini kita sudah leadingnya cukup jauh. Keuntungan yang didapat, insentif keuntungan yang didapat dari perbuatan yang melanggar tersebut tidak sebanding
dengan kerja keras kami selama ini yang begitu besar. Kan istilahnya nila setitik merusak susu sebelanga. Kami juga terus ingatkan. Bukan ini, air susu dibalas air tuba bukan. Nah, kurang lebih begitu. Ini soal susu. Nah, susu dan makan siang gratis. Susu dan makan siang gratis untuk rakyat. Bang Habib, ini sudah kita tangkap Bang Habib. Kita mau ke Bang Ciko nih. Bang Ciko, sudah ada ancaman tuh 286 loh, bisa didiskusi. Terstruktur, sistematis, dan masif. Iya. Itu bahasanya Habib di 2019. Jadi Habib mesti deja vu dia. Dia harus mengingat-ingat. Memang itu dia handicapnya Habibur Rahman harus berkaca juga. Berkaca juga. Jadi memang gini, itu handicapnya menjadi penguasa. Waktu itu kan Pak Jokowi penguasa tadi dibilang. Handicapnya adalah itu. Dicurigai Tapi lebih. gini lah, Bang. Nah, tunggu, dicurigai lebih. Itu Dilaporkan udah juga handicap. belum, Bang. Dilaporkan juga sering. Difaktualkan. Nah, harus difaktualkan. banyak hal yang sudah dilaporkan. Kita nggak bisa merinci satu persatu. Masyarakat juga nanti akan melihat sendiri nanti hasilnya. Hasilnya nanti masih diproses oleh Belum Bawaslu. ya, masih proses Ini ya. kan kita bicara pelaporan. Yang mana? Tetapi kembali lagi soal struktur sistematis dan masif. Nah, dia harus ingat. Itu yang dikampanyekan secara negatif oleh kubu Prabowo ketika melawan Pak Jokowi. Enggak, itu jangan dipotong dong. Itu Tadi bagian gua dari nggak potong upaya dari tadi. hukum. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Sorry. Tapi jangan. disampaikan itu. Tapi itu yang terjadi, Enggak ada Kita waktu nggak lagi. lupa. Ya kan? 2014 dan 2019 ini nggak jauh-jauh amat, bukan 30 tahun lalu. Jadi itu. Nah, itu Tapi kan kembali lagi Satu menit, Bapak. Satu menit. Nah, ini jadi pada prinsipnya masyarakat itu kita mengajak masyarakat semua untuk memantau pemilu ini supaya jujur dan adil. Ya. Buat Nah, laporan. kita membuat laporan, kita apresiasi kok tadi. Tidak ada Menghargai masalah. hasil. Tapi kan dia Tahan, juga bermain persepsi dengan Itu dia sama melaporkan dengan yang dia. lebih dari 7 hari. Dia bermain persepsi juga. Dia melaporkan hal-hal yang sudah terjadi lebih 7 hari Di sejak mana Pak diketahui. Bawaslu? Anda jawab aja, Bang Ciko. Bawaslu itu. 7 hari Sudah sejak dilaporkan, apa? Anda jawab aja. Nggak ada masalah, dilanjutkan aja, dilanjutkan dong. Sampai selesai. Bawaslu yang punya hak untuk Ya. 7 hari sejak. Tapi kembali lagi, kecurangan-kecurangan Ini ini kan kan nggak paham. dicurigai Sabar. akibat apa yang sudah dilakukan oleh banyak pejabat negara Baik, Bang Ciko. yang berpihak kepada Gibran. Nah, intinya Oke. itu ya kan. Dilaporkan. Pak Hadi bicara soal kepemilikan tanah. Jadi kan belain Prabowo setelah debat. Ini menjadi masyarakat. Jadi jangan membuat masyarakat makin curiga dengan melakukan hal-hal seperti itu. Oke, Edukasi waktunya sudah masyarakat habis. untuk membuat laporan. Waktunya sudah habis nih. Udah buat laporan nggak? Sudah. Oke, penutup Pak Puadi, Pak. Ini ngelihat keseruan kita di studio ini, sepertinya Bawaslu nih bebannya, tanggung jawabnya berat nih Pak Puadi. Paling seksi. Nah, singkat saja Pak Puadi, Sekarang yang penutup dari paling Anda Pak seksi. Puadi. Bisa jadi penyelamat demokrasi nih Bawaslu. Ayo dong, berani dong. Ya, bagi Bawaslu ini tadi saya sudah sampaikan bahwa upaya-upaya yang disampaikan oleh masing pasangan calon masing-masing ini adalah satu upaya positif ya di alam demokrasi, dan kami Bawaslu mengapresiasi lah, artinya memang demokrasi ini hidup ya. Jadi setiap bagi Bawaslu tentunya setiap laporan ya yang disampaikan ini saya perlu lagi-lagi pertajam nih, pastinya dianalisis ya terkait keterpenuhan syarat formulir dan material tadi. Beda dengan apa yang disebut temuan gitu loh. Kalau temuan ini kualitas pengawasan itu harus dibutuhkan. Jadi tidak mungkin Bawaslu menunggu dari laporan sehingga dari temuan tersebut itu buktinya harus kuat, bahkan harus bisa memenuhi ketersyaratan formulir materi. Jadi jangan sampai nanti pengawas pemilu yang menemukan di tengah jalan pengawas pemilu yang menghentikan. Untuk itu sekali lagi saya mengapresiasi kepada seluruh pasangan calon pada timnya untuk segera memang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut sehingga Bawaslu tetap konsisten melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang dan Perbawaslu 7 tahun 2022. Terima kasih. Yang sudah ada. Baik Pak Puadi. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Puadi, Pak Bang Bawaslu. Mardhani, Bang Ciko dan juga Bang Habib Bapak, sudah terima hadir kasih. pagi hari ini. Kita Sehat salaman selalu. dulu guys. Bertiga dong, salamannya bertiga. Jakarta Timur, Juru bicara nih. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Fadil dan Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.